Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu, walaupun dalam keadaan virtual atau daring, melalui Zoom meeting. Baik, pada hari ini kita akan memulai sebuah pembelajaran dengan materi baru, yaitu teks laporan percobaan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan menjadi manfaat bagi kalian. Baik, silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, khususnya untuk materi teks laporan percobaan. Ada yang tahu nggak di sini apa itu teks laporan percobaan? Yang bisa tolong jelaskan? Saya, Pak. Oke, Mbak Wedia, silakan. Apa itu teks laporan percobaan? Ya, kalau menurut saya, teks awal percobaan itu teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, biasanya ini teks seperti ini itu digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Oke, bagus sekali dari Mbak Wedia. Jadi, teks laporan percobaan itu adalah sebuah teks yang menjelaskan sebuah eksperimen atau percobaan yang dilakukan oleh siapa saja. Jadi sebenarnya ada perbedaan dengan observasi. Kalau observasi kan kalian harus mencari terlebih dahulu. Sedangkan kalau laporan percobaan kalian bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Asalkan dengan pengawasan kalau terdapat benda yang berbahaya atau zat-zat yang berbahaya. Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita coba untuk unsur-unsurnya nih. Ada yang bisa menjelaskan apa saja unsur-unsur dari teks laporan percobaan? Saya, Pak. Oke, Mbak Lina, silakan. Mbak Lina, kan apa saja unsur-unsur dari atau struktur dari teks laporan percobaan? Silakan, Mbak Lina. Kalau untuk unsur-unsur dalam teks percobaan itu ada 6. Yang pertama pastinya judul, lalu kedua ada tujuan pembuatan dari teks percobaan itu apa. Nomor 3 ada bahan dan alat pastinya. Keempat ada langkah-langkah kegiatan dalam teks percobaan yang dilakukan. Lalu ada hasil percobaan dan terakhir ada simpulan. Oke, terima kasih Mbak Lina. Sudah sangat lengkap apa yang disampaikan Mbak Lina. Yang pasti pertama adalah judul. Kalian mau membuat percobaan tentang apa. Lalu yang kedua ada pendahuluan yang dibilang tadi. Lalu ada bahan dan alat dijelaskan di dalam teks tersebut, di dalam struktur tersebut, dalam tulisan kalian, bahan dan alat yang digunakan apa saja agar pembaca jelas, oh, bahan dan alat yang digunakan dalam eksperimen ini adalah bla 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 bla. Misalnya untuk membuat atau ingin mengetahui sebuah benda itu mengandung vitamin C atau tidak, makanan atau minuman ya khususnya, maka kita harus menyediakan pipet tetes, tabung reaksi, mortar, dan penumbuknya agar kita tahu makanan atau minuman ini mengandung vitamin C atau tidak. Lalu ada langkah-langkah bagaimana percobaan ini dibuat. Jadi tidak langsung oh tahu ini vitamin C atau tidak. Bukan seperti itu, tapi kita harus mengetahui langkah-langkahnya apa saja. Lalu hasilnya itu oh jadi yang mengandung vitamin C ini misalnya buah jeruk, saus tomat, atau makanan minuman sari buah, atau tomat, dan lain sebagainya. Gitu. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini menjelaskan bahwa dari kesemua eksperimen yang kalian buat, itu
apa yang kalian dapatkan, hasil yang kalian dapatkan. Gitu. Oke, sangat bagus. Lalu lanjut. Nah, dalam teks laporan percobaan ini juga ada ciri-ciri. Oke, ada ciri-cirinya nih. Biar tahu, pembaca tahu, oh, ini teks laporan percobaan. Nah, begitu. Ada yang bisa jelaskan ciri-ciri teks laporan percobaan? Saya, Pak. Oke, Mbak Wedia. Silakan dijelaskan, Mbak Wedia. Ciri teks laporan percobaan. Nah, menurut saya ciri-ciri teks laporan percobaan itu pembahasan masalahnya itu dikemukakan secara objektif sesuai dengan realitas atau fakta dan kebenarannya itu dapat diuji. Lalu tidak menuliskan hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau memihak. Dan biasanya ini disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematis. Seperti itu, Pak. Oke, Mbak Wedia. Gus, sudah menjelaskan beberapa ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Jadi teks laporan percobaan itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Yang paling penting ialah berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Jadi bukan bukan sebuah kepalsuan. Jadi itu diuji sebagai sebuah fakta dan bisa diuji kebenarannya. Gitu. Terus tidak menuliskan hal yang menyimpang, benar sekali. Lalu berdasarkan struktur isinya itu disusunnya itu runtut dan sistematis. Seperti yang dijelaskan Mbak Lina tadi. Tidak asal-asalan. Jadi pertama tetap judul dan seterusnya sampai kesimpulan. Tidak mungkin bahan dan alat kita taruh di atas atau judul di bawah. Oke, bagus. Nah, selain itu, selain ciri-ciri, kita bisa tahu nih, teks laporan percobaan itu juga dari kaidah kebahasaan. Teks laporan percobaan ini juga punya kaidah kebahasaan. Juga termasuk ciri-ciri sih sebenarnya, tapi ini lebih ke kaidah kebahasaan dan bisa sangat jelas sekali kita lihat bahwa ini adalah teks laporan percobaan. Ada yang bisa jelasin atau menyebutkan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan? Saya, Pak. Yang bisa menjelaskan? Oke, Mbak Lina lagi. Silakan Mbak Lina. Apa kaidah kebahasaannya? Untuk kaidah kebahasaan yang ada di teks laporan percobaan itu ada 4, di mana yang pertama adalah penggunaan sinonim dan antonim pada bagian langkah-langkah percobaan. Kedua, ada penggunaan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Lalu yang ketiga ada penggunaan kalimat perintah seperti siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, campurkan. Selanjutnya terakhir ada penggunaan kata penghubung seperti dan, tetapi, saat, dan meskipun. Gitu, Pak. Oke, bagus sekali, Mbak Lina. Nah, jadi kaidah kebahasaan yang dikatakan atau disebutkan oleh Mbak Lina tadi sudah benar. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang bisa kita lihat dari sebuah teks laporan percobaan itu. Yang pertama, menggunakan kata sandang atau kata hubung, menggunakan kata sandang, menggunakan konjungsi atau kata hubung, kalimat aktif, kata tugas, kosakata teknis bidang ilmu karena teks laporan percobaan dan melakukan eksperimen, dan penulisan unsur serapa. Dan jangan lupa ada sinonim dan antonim, menggunakan kata bilangan, kata perintah tadi. Nah, gitu. Jadi dalam teks laporan percobaan itu kaidah kebahasaan yang disebutkan tadi harus dipakai semuanya agar pembaca semakin mengerti bahwa oh ini teks laporan percobaan yang memang bisa diuji kebenarannya. Oke, karena kita masih awal dan tadi sudah kita interaktif menjelaskan, saya bertanya kalian juga menjawab dengan
antusias dan sangat bagus. Saya kasih waktu 10 menit. Oh, terlalu lama. Saya kasih waktu 5 menit. Silahkan kalian mencari contoh teks laporan percobaan. Oke, dari Mbak Lina, Mbak Wedya, dan Mas Bayu, silakan kalian mencari sebuah contoh teks kalimat, contoh teks laporan percobaan. Bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Mantap. Silakan ya, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, baik. Waktu habis 5 menit ya. Pas. Silakan siapa dulu yang mau mencontohkan teks laporan percobaan yang sudah didapat. Mbak Lina atau Mbak Wedya dulu.
saya, Pak. Oke, Widya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Contoh laporan percobaan membuat telur asin. Judul, percobaan membuat telur asin. Tujuan, telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Nah, telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi sehingga mengkonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya sederhana. Alat dan bahan, telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, amplas. Langkah-langkah. 1. Yang pertama, cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai tipis. 2. Campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Lalu, lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. 4. Diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Hasil telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Nah, kesimpulannya, pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun bagi penderita darah tinggi, tidak disarankan mengkonsumsi telur asin karena kandungan garamnya itu sangat tinggi. Nah, meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dengan jumlah banyak. Begitu, Pak. Oke, bagus Mbak Widya. Terima kasih. Nah, Mbak Widya tadi sudah menjelaskan teks laporan percobaan membuat telur asin. Ini adalah sebuah percobaan yang tradisional dan sering dilakukan oleh orang-orang. Sangat mudah sekali dan kalian bisa mempraktekannya di rumah. Karena caranya mudah, alat dan bahannya juga bisa ditemukan di mana saja, di sekitar kita juga banyak. Jadi membuat telur asin ini bahan baku utamanya adalah telur bebek yang dilapisi dengan abu gosok. Didiamkan selama 20 hari agar menjadi telur asin yang siap dikonsumsi. Tapi jangan lupa, jangan banyak-banyak mengonsumsi telur asin karena bahayanya adalah bisa menyebabkan hipertensi atau darah tinggi. Dan bagi penderita hipertensi juga tidak disarankan untuk mengkonsumsi telur asin. Boleh mengkonsumsi, tapi jangan terlalu berlebihan. Oke, terima kasih Mbak Widya. Selanjutnya Mbak Lina, silahkan untuk mencontohkan teks laporan percobaannya. Kalau Mbak Widya tadi buat yang asin-asin, kalau saya sendiri buat yang manis-manis. Yaitu ada es krim, di mana tujuannya itu adalah makanan yang paling disukai, terutama bagi anak-anak. Namun, es krim ini dibuatnya dari bahan yang tidak banyak, mengandung gula dan pewarna yang akan mengakibatkan demam atau batuk. Pastinya tetap sehat dan lezat. Untuk alat dan bahannya sendiri, yaitu 1 liter susu segar, 200 gram gula pasir, 4 butir kuning telur, lalu 1 sendok makan vanili. Untuk langkah-langkahnya sendiri, masak susu segar beserta gula pasir ke dalam panci, ke dalam air yang mendidih sambil diaduk. Lalu masukkan larutan tepung maizena dengan sesendok susu. Lalu campurkan dengan vanili dan kembali diaduk. Kemudian saring susu ke dalam wadah dan hidangkan. Setelah itu kuning telur yang telah dikocok dicampurkan dan aduk agar merata dengan sempurna. Setelah merata, biarkan dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Sehingga adonan es krim pun siap dimasukkan ke dalam freezer dan siap untuk dimakan. Hasil percobaan ini adalah rasanya tetap lezat seperti es krim pada umumnya, tetapi lebih sehat dikarenakan tidak memakai pewarna buatan dan gula buatan. Percobaan ini dilakukan biasanya untuk percobaan kewirausahaan juga bisa.
Kesimpulan sendiri, membuat pengalaman yang sangat menyenangkan, bisa membuat makanan sendiri untuk dikonsumsi sendiri, mudah, lezat, dan sehat tentunya. Dan juga bisa dibuat dalam kegiatan kewirausahaan dan bisa mendapatkan keuntungan untuk berjualan atau berbisnis. Seperti itu, Pak. Mbak Lina, terima kasih. Ini juga lumayan bagus ya, karena membuat es krim. Karena kebetulan cuaca sedang panas-panasnya, paling enak emang siang-siang makan es krim. Tapi ingat, kalau membuat es krim atau membuat usaha rumahan, yang kita membuat es krim, kalau kita menggunakan pewarna, kita pakai pewarna makanan. Jangan memakai warna yang lain, karena berbahaya juga untuk kesehatan. Nah, pewarna juga jangan terlalu banyak, sesuai takarannya. Kita juga bisa membuat sendiri es krim di rumah, seperti yang Mbak Lina katakan tadi. Bisa mendapatkan pengalaman yang seru karena menunggu es krimnya jadi, menunggu di freezer, terus baru kita makan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari teman-teman tentang contoh teks laporan percobaan. Mbak Wedia tadi telur asin, terus Mbak Lina tadi membuat es krim untuk di rumah, untuk usaha rumahan, atau kita bisa berwirausaha untuk menjual es krim tadi karena ya banyak penggemarnya. Dari anak kecil, anak SD ya, anak SD, SMP, SMA, sampai kakek, nenek-nenek, semuanya suka es krim. Karena memang sangat enak sekali, bisa ditemukan di mana saja dan sangat mudah membuatnya apabila ingin mencoba membuatnya. Oke, mungkin itu saja pertemuan untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan mendapat balasan dari Allah karena sudah membagikan ilmu kepada kalian, dan kalian juga bisa menggunakan ilmu ini untuk bekal kalian di masa depan. Semoga ilmu yang saya sampaikan mendapat barokah juga, dan kalian bisa memanfaatkan ilmu ini untuk kehidupan kalian. Terima kasih dari saya, semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan, karena masih ada virus di sekitar kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan lupa mengisi presensi ya. Baik, Pak. Baik, Pak.